Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ustadz, para ustazah, para sahabat-sahabat semuanya yang hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala, Masjid Nurul Islam Nagari Padang Candu. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan setiap peran kebaikan menjadi saksi amal soleh si Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya, dan mengikuti ajarannya istiqomah di jalannya sampai dari yaumul qiyamah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, kedua kalinya kita diminta judulnya ini selalu serem-serem terus di sini nih. Kemarin sudah dikasih judul apa itu kemarin dong? Tahayul dan zolim. Sekarang bid'ah dan khurafat. Ada 3 kemarin. Langsung tahayul, satu lagi tatayur, kemudian khurafat. Nah, kemarin sudah kita bahas. Termasuk zolim sedikit sudah kita bahas. Nah, sekarang bid'ah dengan khurafat. Itu kakak beradik semua rupanya. Bapak Ibu, insya Allah kita selesaikan 15 menit. Kalau untuk bahas ini 1 tahun pun nggak akan selesai nih, Pak. Nah, kita ringkas seringkas-ringkasnya. Kita ambil dari berbagai kitab yang sudah kita pelajari dan kita baca. Didahului dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum mul Islam madinah. Setiap kita akan bahas ini pasti dan kebanyakan ini ayat yang pertama dibaca. Pada hari ini, maksudnya di zaman Nabi ya. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, agama Islam. Dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Surah ke-5 ayat ke-3. Ringkasnya, nah ini ringkasnya aja Pak. Bid'ah itu kalau secara bahasanya itu membuat sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Itu namanya bid'ah. Ojo langsung merah lo kupingnya diomongin orang. Iki yo bid'ah iki. Iya bener iki bid'ah. Secara bahasa, ini fasilitas. Baju iki bid'ah secara bahasa. Apa meneh? Wih, sejadah. Sing ngombe iki bid'ah kuwi tempate kuwi. Secara bahasa. Karena yang tidak ada contoh sebelumnya. Badi'us samawati wal ar. Allah menciptakan langit dan bumi kan tidak ada contoh sebelumnya Allah ciptakan. Seperti itu. Itu namanya bid'ah secara bahasa. Nah, yang dimaksudkan ini oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu secara istilah, maksudnya secara agama. Kalau secara agama ringkasnya seperti ini. Mudah-mudahan mudah dipahami. Suatu hal atau suatu perbuatan dalam masalah agama setelah agama tersebut sempurna. Paham napa mboten? Agama Islam pun sempurna napa dereng? Ampun sempurna napa dereng? Nah, berarti Islam ini sudah sempurna. Nah, kalau sudah sempurna lalu dibuat lagi seolah-olah tidak sempurna. Itu namanya bid'ah. Nah, begitu loh, Pak. Nah, itu secara ringkasnya seperti itu untuk memudahkan kita. Atau ibratu an tariqa fid din muqtara'ati tudadi sa'iyah yubdi bisuluki 'alaiha miyalaghatu fi ta'ubudillah subhanah. Suatu istilah
atau suatu jalan dalam agama yang dibuat-buat tanpa dalil. Tanpa dalil yang menyerupai dengan syariat ajaran Islam. Persis seperti ajaran Islam. Yang dimaksudkan ketika menempuhnya adalah untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Sholat subuh berapa rakaat? Berapa? 2. Kan masih kuat, ngapain harus 2? Tambah aja lah. Terawih aja kuat 11, ngapa nggak 11? Nah, paham Pak? Udah jelas sholat subuh itu 2 rakaat, kita tambah menjadi 11 rakaat. Nah, begitu Pak. Yang ditambah-tambah itu namanya bid'ah. Ibadah itu milik Allah, caranya itu yang ngajarkan siapa? Nabinya. Kalau nabinya ngajarin seperti itu, ya seperti itu. Lalu diikuti oleh sahabat, tabi'in, lalu diikuti oleh sampai ulama termasuk 4 imam, mazhab Imam Syafi'i dan sebagainya sampai sekarang. Ya udah gitu ikuti, nggak usah ditambah, nggak usah dikurangi. Kalau sholat isya 4 rakaat, ya 4 rakaat aja, nggak usah ditambah-tambah lagi. Nah selesai itu. Nah, kemudian yang terakhir aja, ada 3 yang harus dipahami Pak di akhir penyampaian kita. Apa yang 3 ini? Nah, yang 3 ini. Yang pertama, sesuatu yang baru. Nah, sesuatu yang baru. Lalu dibuat-buat. Yang memang nggak ada perintahnya, dibuat-buat aja. Nah, itu. Sesuatu yang baru. Yang kedua, sesuatu yang baru dalam agama. Nah, kalau tadi sesuatu yang baru itu maksudnya memang sama sekali nggak ada contohnya. Dari Nabi nggak ada, dari sahabat nggak ada, asar-asar yang nggak ada, para ulama pun nggak ada ngerjakan, tiba-tiba muncul. Tuh. Yang kedua, sesuatu yang baru dalam agama. Yang sudah ada dalam agama, ada pembaharuan. Jadi pelajaran agamanya dibaharui. Ada pembaharuan. Yang ketiga, tidak ada sandaran pada dalil. Nggak ada sama sekali sandarannya. Contohnya nggak ada, perintahnya nggak ada, dilaksanakan. Nah, 3 ini Bapak pahami, insya Allah selesai itu. Nggak perlu gontok-gontokan Pak. Jadi kalau nanti ada orang ngomong, ini loh bid'ah, ini loh sunnah, ini loh khurafat, nggak usah nesu. Itu menandakan, mengingatkan kepada kita bahwa ada sesuatu dalam agama yang boleh dilaksanakan, ada juga yang tidak boleh dilaksanakan. Karena Islam itu sangat jelas Pak. Apa yang kita sibukkan, apa yang kita ragukan, itu semuanya sudah ada jawabannya dalam Islam. Sudah ada jawaban. Hanya kita sendiri yang tidak tahu. Bahkan dalilnya pun ada itu semuanya. Mana kalimat yang menyatakan bahwa ada istilah bid'atu dolalah finar? Ya ada, yang ngomong itu bukan ustadz. Yang ngomong itu hadis Nabi, wakula dolatin finar. Ya, siapa yang ngomong itu? Nabi sendiri. Setiap kesesatan tempatnya neraka. Ya kalau sesat pasti masuk neraka, jelas. Lah kalau nggak sesat tentu ya enggak. Nah, kan jelas itu Pak. Yang ngomong itu adalah hadis Nabi Sallam. Nggak perlu kita saling menyalahkan. Kemudian lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Kalau itu dikatakan kita ini baik. Nah, seandainya memang baik, tentu mereka itu para sahabat itu sudah mendahului Pak. Sudah mendahului kita. Nah, kesimpulannya Bapak dan Ibu, perkara bid'ah itu yang perlu dipahami. Pertama apa tadi? Kalau ada sesuatu yang baru dalam agama Islam, yang baru dalam masalah agama, apakah masalah keyakinan, masalah akidah, masalah ibadah, nah itu Pak ya. Yang kedua, sesuatu yang baru yang ditambah-tambah dalam ibadahnya. Nah, ditambah-tambah, sing wis enek tambah-tambah meneh. Oh, tambah-tambah. Yang ketiga, tidak ada sandarannya, perintahnya nggak ada. Lalu dikerjakan, oh perintahnya nggak ada, larangannya nggak ada. Nah, bukan begitu. Kalau nggak ada perintahnya, nggak ada petunjuk dalam masalah din, ya sami mawon. Ada nggak ada ya jangan dikerjakan. Yang ada kerjakan, nggak ada tinggalkan. Itu aja. Selesai. Nah, itu Pak. Itu singkatnya dalam masalah bid'ah. Jadi kesimpulan sing wingi apa? Khurafat, tatayur, apa nih? Tahayul. Diulangilah saurung tak tutup. Engkau penasaran. Khurafat itu segala sesuatu, baik itu kepercayaan, ajaran, cerita-cerita, dongeng-dongeng, ataupun adat istiadat yang menyimpang, yang tidak masuk akal, digawe-gawe. Nah, digawe-gawe.
Itu maksudnya Pak. Itu khurafat tuh. Yang tidak ada sama sekali landasannya dalam Al-Quran, dalam hadis, asar sahabat, nggak ada. Itu namanya khurafat. Nah, wingi letahayul apa wingi? Percaya sing ora logis, mitos. Nah, wingi tak cerita nih. Nah, enek ngono kuwi ya diperbaiki imane, perbaiki akidahe. Lek tatayur, apa wingi tatayur? Ngrasa sial, kesandung bebek, ora sido naik haji. Kesandung bebek, ora sido mangkat nang pasar. Tiba, ora sido mangkot masuk nang masjid. Gara-gara iki, aku sial. Nah, kuwi jenenge tatayur. Nah, cukup ya Pak ya? Nah, cukup. Insya Allah, lebih pengen jelasnya insya Allah lain waktu kok dilanjutnya di luar Ramadan. Iki butuh waktu sak tahun jelaskan ini. Iki nggo waktu 5 menit ya ora iso. Judule loro, bid'ah ambek khurafat ya kapan rampunge? Sitok ora rampung-rampung apa neh loro. Bapak Ibu yang berbahagia, moga-moga kita semuanya diberikan kemudahan sehingga kita bisa menunaikan ibadah, terhindar dari keyakinan, terhindar dari perbuatan yang disebut 3 tadi. Apa itu 3 tadi? Khurafat, tahayul, tatayur, dan perbuatan bid'ah dalam agama. Semoga Allah hindarkan itu. Kita berjalan sesuai apa yang diperintahkan Allah, kita ikuti apa perintah Allah, dan kita tinggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah ringkasan, Pak. Wallahu a'lam. Kurang lebihnya mohon maafkan. Astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mu'minuna Ikhwah TV.